Halo Sobat Senior yang terkasih, senang sekali saya menjumpai kalian kembali. Saudara, beberapa waktu lalu saya berkesempatan mengunjungi seorang yang sakit secara serius, dan ketika kakaknya dibawa untuk melihat adiknya yang terbaring sakit, kakak itu ketika memasuki kamar pasien berkata, "Loh, siapa itu? Kenapa dia kok di situ?" Saudara, kalau kita tahu dia adalah kakak dari pasien, tapi dia bertanya, siapa itu? Mengapa kok dia di situ? Kita akan bilang, wah, jangan-jangan orang ini terkena penyakit pikun ya. Pikun itu ya menakutkan ya. Kalau sampai kita itu misalnya tidak ingat sama anak, mantu, cucu, tidak ingat saudara, kita ya bagaimana ya? Hidup ini kan menjadi tidak karu-karuan, saudara. Kepikunan itu kata yang biasa kita dengar. Kalau ada orang tua yang ditanya, "Sudah makan?" Terus dia bilang, "Belum." Terus anaknya bilang, "Ya apa sih, Ma? Baru selesai makan kok bilang belum?" Lalu kita mungkin bilang, "Maklumlah, orang sudah tua." Yo gini, pikun. Saudara, itu tidak benar, saudara. Pikun itu bisa memang orang lupa. Tapi kalau orang baru makan, lalu bilang belum makan, ini ya yang disebut dengan demensia. Demensia itu satu istilah kedokteran yang menggambarkan bahwa ada fungsi otak kita yang terganggu. Nah, yang terganggu itu adalah bagian ingatan tadi. Sebetulnya sudah makan tapi bilang belum makan. Nah, ini bisa menimbulkan masalah di dalam keluarga. Apalagi kalau tinggal yang bilang belum makan ini mertua. Nah, sedang mantunya tadi sudah memberi makan. Lalu waktu anaknya datang, anaknya tanya, "Ma, sudah makan?" "Belum." Loh, ini bisa menimbulkan masalah, saudara. Jadi sebenarnya orang usia lanjut tidak harus menjadi orang yang pikun terus tidak ingat apa yang baru dikerjakan. Tapi kalau saudara dan saya sekali-sekali lupa, itu wajar, saudara. Ya, saya misalnya lagi omong-omong, lalu saya bilang, "Oh ya, saya punya eh, saudara, dia punya villa bagus sekali. Di mana?" Saya ditanya gitu. "Di mana ya? Lupa namanya villanya itu apa. Tapi saya tahu tempatnya dekat Taman Safari." Saya bilang begitu. Tapi saya lupa itu apa itu nama villanya. Terus teman saya bilang, "Anu toh, dekete Taman Safari." "Yo Taman Dayu toh." "Oh iya betul, Taman Dayu." Apakah saya terkena demensia kalau begitu? Atau saya masuk ke dalam kamar. Sampai di kamar saya bilang pada diri saya sendiri, "Loh, aku nih loh mau masuk kamar tadi, mau apa sebetulnya aku itu?" Lalu saya tidak ingat mau ngambil apa sebetulnya. Maka saya keluar lagi dari kamar ke tempat yang tadi saya ada. Sampai di situ saya ingat-ingat, aku tadi dari sini ke kamar mau ngambil apa ya? Oh iya, aku kan mau mengambil jarum dan benang. Nah, lalu saya masuk lagi. Apakah saya terkena demensia kalau begitu? Saudara, kalau itu namanya ya orang sudah ada usia lanjut, mulai lupaan. Tapi itu bukan demensia, saudara. Sebab apa? Saudara masih bisa cerita ya sesuatu dengan baik. Ya. Masih kalau ada sesuatu yang tadi lupa, tapi dikasih tahu sedikit, saudara bisa ingat. Nah, itu tidak apa-apa, saudara. Itu adalah wajar, saudara. Tapi kalau saudara seperti tadi, sudah makan,
Terus anaknya datang, "Ma, sudah makan?" "Belum," katanya gitu. Loh, mantunya, istrinya bilang, ya apa sih, Ma? Makanan, baru makan itu loh piringnya, baru tak cuci." Ya, ini betul-betul demensia. Apa sebetulnya demensia? Kepikunan sehingga lupa, ingatannya terganggu. Saudara, itu istilah kedokteran untuk menggambarkan bahwa ada masalah dengan otak kita, dengan bagian otak yang khusus untuk ingatan, lupa. Dan karena demensia itu macamnya banyak dan sebabnya juga banyak, saya bukan dokter, jadi saya tidak bisa bicara tentang itu. Tapi ketika saya mengikuti ceramah yang diadakan oleh seorang dokter syaraf, dia cerita bahwa salah satu penyebab orang sakit ya tadi itu ya mengalami demensia tadi adalah karena ada penyakit Alzheimer. Ada juga penyakit yang lain, misalnya orang itu mengalami kecelakaan dan otaknya mungkin terkena sesuatu, dan ada lagi istilah kedokteran apa yang di bagian depannya itu yang terganggu, frontal apa begitu. Ada lagi yang namanya Lewy body, itu karena ada apa protein atau apa saya kurang ngerti, tapi menyebabkan orang itu tidak ingat akan apa yang baru terjadi. Nah, saudara, hanya lewat pemeriksaan oleh seorang ahli, maka orang itu bisa diketahui apakah dia demensia atau tidak, saudara. Nah, demensia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada yang baru, ya boleh dibilang baru awal. Tapi ada yang sedang, bahkan ada yang parah. Kalau sudah parah, saudara, ya tidak bisa lagi untuk kegiatan sehari-hari ini. Misalnya mandi sendiri, pakaian sendiri, makan sendiri, ya enggak bisa. Dan oleh karena orang-orang yang terkena demensia yang parah ini sungguh-sungguh butuh untuk ada yang mendampingi. Karena bisa orientasi tempat ini, bisa bingung dia. Dia keluar rumah, tidak bisa balik. Bisa seperti itu. Bicara juga bisa, kepingin ngomong sesuatu, lupa kata itu. Sehingga kalau kita melihat ada orang tua kita yang menarik diri, biasanya suka bergaul, sekarang lebih banyak diem. Mari kita jangan biarkan mereka. Kita perlu membawa orang tua ini ke dokter untuk diperiksa. Apakah pendengarannya, saudara-saudara, yang mengalami kerusakan? Ya, kurang mendengar membuat orang tidak suka bergaul. Takut kok, saya kurang dengar, nanti dia bicara apa? Menarik diri. Dan orang yang menarik diri seringkali tidak berbicara dengan orang lain, mempermudah orang itu untuk mengalami yaitu tadi demensia, kepikunan. Nah, saya mau mengingat satu ayat, saudara. Di dalam Yesaya 49 ayat 15 dikatakan begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Kalau pertanyaannya ditanyakan gitu kan kita jawab, ya enggak toh. Mosok ada seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku Tuhan telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini adalah kata-kata firman Tuhan. Kalau ada seorang mama di usia lanjutnya, anaknya datang, terus tanya, "Ma, selamat pagi." Terus mamanya bilang, "Siapa kamu?" Jangan tersinggung, jangan marah. Tidak ada sebetulnya seorang ibu yang kepingin melupakan anaknya. Tapi karena penyakit ini,
ya yang belum ada obatnya ini, anak itu jangan marah. Loh, aku kan anakmu. Ya tetap rangkullah dia, berikanlah sentuhan kasih, ya tunjukkan kasih Anda kepada orang tua yang memang sekarang mengalami demensia ini. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah supaya kita tidak terkena demensia? Kita tidak tahu mengapa seseorang terkena demensia. Orang yang terpelajar sekalipun juga bisa terkena demensia. Orang biasa juga bisa terkena demensia. Bahkan di Indonesia ini katanya setiap tahun 2 juta orang terkena demensia. Dan kalau demensianya itu karena di sini bagian depan dari otak yang terkena, itu masih muda-muda juga terkena, saudara. Tidak tahu arah, tidak tahu lagi orientasi tempat ini, bingung dia. Nah, karena itu apa yang dapat kita kerjakan supaya kita tidak gampang terserang demensia? Satu, bergaul, punya komunitas, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau saya boleh usulkan, menyanyi, memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian. Kalau bisa hafalkan lagu-lagu yang menguatkan iman kita. Kalau Anda baca Alkitab, bacalah dengan suara keras. Itu semua menolong kita. Makanya orang yang tidak berhenti bekerja, ya, itu tidak cepat pikun. Tapi orang yang tadinya bekerja, tiba-tiba berhenti bekerja, itu bisa cepat pikun. Karena itu mari kita mencari persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Alkitab berkata, sekalipun orang melupakan kita, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Kenapa? Sebab aku telah melukis engkau di telapak tanganku, kata Tuhan. Jadi saudara, ini penghiburan kita. Memang kita semakin hari semakin tua. Dan kemungkinan untuk lupa itu banyak. Tetapi tidak pasti kita kena Alzheimer. Karena itu mari kita jaga diri kita. Kita bergaul dengan Tuhan, dengan sesama kita. Kita melatih diri kita. Ya kalau saudara senang utak-utik, angka-angka, ngitung. Kalau saudara senang mengisi teka-teki silam, itu semua kita kerjakan. Supaya otak kita tetap dapat terpelihara dengan baik. Jadi saudara, saya cuma bisa mengatakan semuanya ini jangan dianggap remeh. Kalau ada orang tua yang tiba-tiba berubah, tadinya suka ngomong, sekarang kok diem, ya, atau dia kalau tanya kok berkali-kali, tadi sudah dijawab, tanya lagi, jangan dimarahi. Tetapi bawalah ke dokter untuk diperiksa. Memang obat belum ada, tetapi bisa dicegah. Kiranya Tuhan menolong kita semua menjalani usia lanjut kita dengan terus percaya kepada Tuhan, dengan terus mengandalkan Dia. Dan Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan tidak pernah melupakan kami. Dan kami pun mau terus mengingat Engkau. Tolonglah kami, agar kami tidak melupakan Tuhan. Dan kalau kami semakin tua, semakin lemah, Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kami sendiri. Tapi Tuhan akan menggendong kami kalau kami sudah tidak kuat. Karena Engkau mengasihi kami sampai pada kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa dalam kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara semua. Bye-bye.